sekalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, agar belajar kita mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, boleh hadir. Hadir, Pak. Dari Pratama, Hadir. Reva Yunania, Hadir. Anda tidak masuk hari ini. Ada, Pak. Sister Miranda, Pak. Apa itu keterangannya? Bantu sakit kuat, Pak. Bantu, Pak. Nanti kalau temannya sakit, tolong dijenguk ya. Ya. Kalau ada tugas, tolong dikasih tahu. Iya, Pak. Baiklah, sebelum mulai materi, Bapak ingin kepada kalian semua menyingkirkan materi yang tidak ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang isi kandungan surah Al-Kafirun. Bajunya yang belum rapi, tolong dirapikan. Sampah-sampah yang masih berserakan, tolong dibersihkan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk materi pada hari ini, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang hukum bacaan mat. Coba Tama, masih ingat tidak materi minggu lalu? Apa yang kamu ketahui tentang hukum bacaan mat? Minggu lalu kita membahas tentang hukum bacaan mat dua. Ada dua, Pak, itu mat tabi'i dan mat alif sukun. Hukum mat itu ada tiga: alif, waw, dan ya. Baik, tepuk tangan buat Tama. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang isi kandungan surah An-Nas. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang isi kandungan surah An-Nas. Bapak berharap setelah kalian mempelajari isi kandungan surah An-Nas ini, kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah Bapak nanti akan menjelaskan isi kandungan surah An-Nas, Bapak akan mengasihkan kalian soal untuk di akhir pembelajaran pada hari ini. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan menerapkan strategi grup besok, Bapak berharap kalian dapat menjelaskan isi kandungan surah An-Nas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Baiklah, sebelum mulai materi, Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, silakan Ahdi sama Hasan sama Soleh. Kelompok kedua, silakan Tama sama Naim sama Rizky. Kelompok ketiga, sama Reva sama Karen sama Nada. Silakan kalian berdiskusi. Ya, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan materi pada siang hari ini, yaitu tentang isi kandungan surah An-Nas. Sebelum Bapak menjelaskan isi kandungannya, Bapak ingin menjelaskan sedikit dulu tentang penjelasan surahnya. Surah An-Nas ini merupakan surah yang ke-114 dalam Al-Quran atau surah penutup. Jadi An-Nas ini artinya manusia. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Isi dari surah An-Nas ini dalam isinya itu menyuruh manusia untuk berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke asbabun nuzulnya. Surah ini turun bersamaan dengan surah Al-Falaq, yaitu dikisahkan waktu itu Rasulullah itu disihir oleh seorang Yahudi namanya Labib bin Asor. Dia itu meletakkan 11 helai rambut Nabi di dalam sumur atau di bawah batu, dan di bawah itu ada sumur. Jadi pada waktu itu kan rambut Rasulullah itu berjumlah 11. Jadi langsung malaikat Jibril itu menurunkan wahyu, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi surah Al-Falaq ada 5 ayat, surah An-Nas ada 6, jadi 11.
Jadi filosofi 11 itu diambil dari 11 belai Rasulullah yang ingin disihir oleh orang Yahudi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke isi kandungannya. Dalam tafsir Jalalain ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Yang artinya itu kan katakanlah berlindung pada Tuhan manusia yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini manusia itu secara khusus itu diberi sebagai penghormatan buat mereka. Sekaligus secara khusus sebagai penghormatan bagi mereka juga. Sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian inazah, istiazah dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Jadi di sini dalam tafsir surah An-Nas ayat pertama itu berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah berlindung kepada Tuhan itu bermaksud seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan secara khusus, itu diberikan penghormatan oleh Allah. Artinya ketika manusia itu diciptakan, dia itu diberikan kekhususan oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah itu dalam tafsir Jalalain. Dan selanjutnya itu ayat kedua, yaitu yang ayat kedua dan ayat ketiga yang bunyi Malikin nas ilahin nas. Kedua ayat tersebut itu berkedudukan sebagai batai atau sifat atau bayan, kemudian mudaf ilahi. Sedangkan lafaz An-Nas yang di ujung itu disebutkan di dalam kedua ayat ini dimaksud untuk menambah jelas makna ayat tersebut. Yang kedua, yang ketiga ada ayat keempat yang berbunyi Minas syarril waswasil khannas, yaitu yang artinya dari kejahatan bisikan setan. Setan dinamakan bisikan karena di sini kebanyakan godaan setan itu berasal dari bisikan. Setan itu tidak hanya menggoda manusia hanya secara nyata gitu, dari kiri kanan atas itu setan itu sudah menggoda. Tapi yang paling banyak itu dengan menggoda melalui bisikan. Itu karena setan itu makanya setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati manusia. Bila manusia itu mengingat Allah, ketika kita sedang sholat, itu pasti ada setan sedang mengganggu kita. Dia itu mencari celah atau cara supaya kita ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima yang berbunyi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang artinya itu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi lapas ini menjelaskan pengertian setan yang menggoda itu, yaitu terdiri atas jin dan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya, yaitu surah Al-An'am ayat 112. Pendapat pertama mengatakan bahwa di antara yang menggoda manusia itu hanyalah bangsa jin atau setan saja. Tapi hal ini dibantah karena manusia pun dapat menggoda manusia lainnya. Jadi tidak hanya dari setan, tapi manusia pun bisa menggoda manusia lainnya supaya berperilaku secara setan. Gitu. Tapi godaan yang dimaksud ini godaan secara lahiriah atau nyata gitu. Misalnya mengajak minum khamar, itu kan nyata. Tapi kalau setan ini kan melalui bisikan-bisikan, jadi kita masih bisa berpikir atau bagaimana kita memilih yang baik dan benar. Mungkin seperti itu. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan materi ini, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baiklah, langsung saja kita ke tugas kita selanjutnya, yaitu di sini Bapak akan membagikan fotokopi resumen materi. Nanti Bapak akan membagikan kepada kalian per kelompok. Setelah itu, yang pertama kalian harus baca dulu. Setelah itu kalian meresum sesingkat-singkat kalian saja, sesuai pendapat kelompok kalian saja. Jadi Bapak berikan kepada kelompok kita. Bapak beri waktu 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Tidak ada yang ngomong ya. Iya.
sudah. Wah. Coba kita mulai dari kelompok Adi untuk maju ke depan presentasinya. Yang keras suaranya. Ya, Pak. Dari kelompok pertama yaitu surat An-Nas merupakan adalah surat penutup dari 114 dalam Al-Quran. Nama Anas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini berarti manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Isi surat adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaruh mutan delta yang menyelinap di dalam diri. Surat An-Nas merupakan salah satu surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang mengandung perlindungan. Surat lainnya yaitu Al-Falaq, perlindungan yang dimaksud di sini adalah yang utama dalam memohon perlindungan dari iblis dan bala antaranya yaitu setan, manusia dan setan jin yang senantiasa menyertai manusia dengan tanpa mata dan dari berbagai darah. Baik, bagus sekali untuk kelompok satu. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok dua, kelompok pertama. Hasil sumbangan kelompok kami yaitu tentang asbabun nuzul. Surah ini turun bersamaan dengan surah Al-Falaq ketika Rasulullah SAW terkena sihir yang dilakukan oleh Nabi Al-Ansar, seorang Yahudi yang meletakkan rambut Rasulullah yang berjumlah 11 helai di bawah sebuah batu yang berada di bawah sumur yang berair. Oleh karenanya jumlah dari dua surah ini berjumlah 11 ayat, yaitu surah An-Nas berjumlah 6 ayat, sedangkan Al-Falaq berjumlah 2 ayat. Baik, bagus sekali. Jangan duduk. Selanjutnya kelompok Eva, silakan maju ke depan. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu di antara yang menggoda hati manusia adalah bangsa jin atau manusia. Anggaran ini telah terbuka bahwasanya manusia pun dapat menggoda manusia lainnya, yaitu dengan cara sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka sebagai manusia. Godaan tersebut melalui lahiriah, kemudian masuk ke dalam kolbu yang menjadi mantap sebenarnya, yaitu melalui cara yang dapat menuju ke arah itu. Akhirnya hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baiklah, tadi kan kayaknya sudah habis dua. Jadi Bapak ingin melihat kemampuan kalian dalam hasil kalian diskusi. Jadi untuk kelompok pertama dulu, ada yang mau menanggapi? Ya Pak, Ya, silakan Tama. saya ingin menambahkan Pak. Jadi setelah apa yang dikasih oleh kelompok satu, di sini saya mendapatkan referensi bahwa Ibnu Katsir dalam kitabnya mengatakan setan terus bercongkol di dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan menghembus was-was adanya. Dan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan lari darinya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada ya? Ada. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, semuanya yang kalian diskusikan sudah mencakup materi pokok pada pelajaran materi pada hari ini. Dan setelah ini kita akan menunjukkan bersama-sama ya. Siapa? Nah, baiklah, kita akan menunjukkan bersama-sama yaitu tentang isi pokok kandungan surah An-Nas. Yang pertama apa tadi? Permohonan perlindungan. Perlindungan, Pak. Permohonan perlindungan. Yang kedua, Perlindungan terhadap zat yang bisa melindungi. yang ketiga, Perlindungan dari sesuatu
Baiklah, inilah kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada 3 ya. Yang pertama permohonan perlindungan, yang kedua perlindungan zat, yang ketiga itu perlindungan dari sesuatu yang bisa mencelakai. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, Bapak akan mengetes kemampuan kalian. Sebelumnya tutup dulu buku kalian. Bapak akan bertanya kepada Wali Bahdi. Coba pertanyaannya yaitu coba jelaskan kembali isi kandungan surah An-Nas ayat 1. Jadi yang terdapat di dalam surat An-Nas yang pertama, bahwasanya kata-kata diri kepada Tuhan yang berubah, yang bersalah dan yang memiliki dosa. Di sini manusia disebut secara khusus sebagai penghormatan buat mereka sekaligus secara khusus sebagai penghormatan buat mereka sekaligus untuk menyesuaikan dan dengan pengertian istiazah dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Baik, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, Pak. Baiklah, pertanyaan kedua, Bapak coba tamat. Coba jelaskan isi kandungan surah An-Nas ayat 4. Dari kejadian setan dilaporkan bisikan karena kebanyakan godaan yang dilancarkan melalui bisikan yang biasa bersembunyi. Karena setan itu suka bersembunyi dan meninggalkan hati manusia bila hati manusia tidak ingat kepada Allah. Baik, tangan kita dulu. Baiklah, Bapak rasa kalian sudah paham semua tentang materi pada hari ini, yaitu tentang isi kandungan surah An-Nas, yaitu tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak berharap kalau belajar ini kalian dapat menjelaskannya dalam menjelaskan isi kandungan surah An-Nas dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang paling penting adalah kalian selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena godaan iblis dan syaitan itu ada di mana-mana. Baiklah, Bapak rasa untuk materi minggu depan Bapak menyuruh kalian untuk membaca buku untuk materi minggu depan. Halaman 150 di buku paketnya ya. Ya, Pak. Nanti kalian baca di rumah. Kalau sudah pulang ke rumah, jangan langsung main, tapi dibaca dulu bukunya supaya kalian menjadi anak yang rajin dan pintar. Baiklah, mungkin sampai situ saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang kita belajar pada hari ini mendapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.